Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bermain bagaimana caranya melakukan transaksi jual beli aset kripto atau mata uang digital atau yang biasa kita dengar dengan cryptocurrency. Di mana tempatnya yang aman dan bagaimana cara transaksinya. Ikuti terus video ini agar teman-teman mengerti dan bagaimana caranya melakukan transaksi di platform ataupun web ini. Ikuti langkah-langkahnya dan jangan sampai di skip. Oke teman-teman, cara untuk melakukan transaksi jual beli aset cryptocurrency ya, atau mata uang digital ya. Yang pertama kita masuk dulu di di webnya Indodex ya. Jadi kenapa enggak pakai web yang lain? Ya sepengalaman saya sih Indodax ini sudah terpercaya untuk saya sendiri, karena memang pertama Indodax itu sudah diawasi oleh pihak pemerintah untuk kegiatan transaksinya gitu ya. Kemudian saya juga cukup lama menggunakan web Indodax di sini, dan sepengalaman saya ini proses untuk withdraw maupun depositnya sangat cepat gitu ya, tidak bertele-tele lah istilahnya. Oke, cara yang pertama ini untuk melakukan transaksi, kita bisa memilih salah satu mata uang digital yang sesuai dengan saldo rupiah yang kita miliki gitu ya. Di sini sangat banyak sekali harga-harga yang bisa menyesuaikan dengan keadaan saldo rupiah kita gitu ya. Contohnya di sini saya memiliki sisa saldo rupiah saya itu yang belum dilakukan atau dalam keadaan open ordernya itu free-nya Rp176.801 itu ya. Kalau untuk estimasinya ya 965 ini, karena memang sudah ada yang menjadi uang digital, ada yang masih dalam keadaan order gitu ya. Ini yang free, ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan contohkan di bagian untuk proses transaksinya ya. Saya akan kasih contoh di koin ADA atau nama asetnya ini Cardano ya, Cardano. Oke, kebetulan di sini saya sudah punya aset 22 koin, cuman saya diemin dulu karena dalam keadaan rugi gitu ya. Jadi tidak saya jual. Oke. Nah, di bagian menu setelah kita klik salah satu aset kripto ya, di sini ada chart atau candlestick yang menunjukkan naik turunnya harga koin pada saat ini ya, ataupun masa lampau ya di sini ya. Dan di sini juga ada keterangan saya sudah punya saldo sekitar 22,3 sekian tuh ya Cardano. Kemudian uang free-nya saya itu yang bisa digunakan untuk transaksinya ada 176.000 ini. Nah, oke, yang ini ya. Ini bagian chartnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada order pending. Order pending ini biasanya digunakan kalau kita itu sudah melakukan order harga yang mau kita beli gitu ya. Contoh nih, sekarang kan harganya adalah harga terkininya itu ya. Itu harganya Rp19.121. Nah, kita itu punya target, ini nanti kira-kira akan turun ke harga 18.000 gitu ya. Nah, kita bisa melakukan open order ya, akan masuk ke sini. Kita lakukan beli aset, kemudian nanti akan otomatis masuk ke bagian tabel order pending gitu ya. Jadi kalau untuk beli, untuk proses belinya kita bisa masuk sini. Untuk jualnya bisa masuk ke bagian tabel jual Cardano gitu ya. Contoh, di sini saya punya saldo 176.000. Kita coba lakukan proses beli aset ya, beli aset kripto ada. Kita coba kita pakai 50% uang kita. 50% uang kita yaitu 88.000 dengan harga saya targetnya mau 18.000 pas ya. 18.000 nanti saya akan dapat, estimasi dapatnya adalah 4 koin ya, 4,9 koin ada. Nah,
Kemudian di sini juga ada biaya ya teman-teman, ada biaya maker dan taker. Di proses jualnya juga ada biaya maker dan taker. Maker dan taker ini maksudnya adalah kalau kita itu memasukkan harga kemudian sama dengan harga orang yang sudah melakukan transaksi di sini, maka kita akan kena yang namanya potongan ya, potongan lah istilahnya ya, itu 0,3%. Ini untuk takernya. Kalau untuk makernya 0% ya. Maker itu artinya yang membuat, taker itu artinya yang mengambil atau membuat harga sama dengan yang maker buat itu ya. Contohnya nih, si A membuat harga sudah melakukan open order 18.000, ini namanya maker. Kemudian ada si B ingin melakukan transaksi juga sama dengan yang si A gitu, maka yang B ini disebut dengan taker gitu ya, karena transaksinya sama dengan yang si A gitu ya. Ini biayanya 0,3% dari jumlah uang kalian ya, seperti itulah itu ya. Kemudian di bawah di sini adalah tabel market jual dan market belinya. Di sini sudah beribuan orang ini ya. Banyak orang di sini melakukan transaksi order, ada yang order beli, ada yang order jual gitu ya. Tinggal lihat di sini nih ya. Oke, kemudian di sini ada riwayat transaksi Anda gitu ya. Ini adalah riwayat transaksi yang pernah saya lakukan di aset kripto ada. Di sini ada pada tanggal 11 Januari 2021 saya melakukan beli di harga 3.000 ya. Saya punya 100 koin ya. Waktu itu saya masih belinya 600.000 ya. Kemudian saya untung berapa ini ya? Sekitar 100 ribuan lah ya gitu ya. 100 ribuan lah gitu ya. Karena saya jual ke 600 ke 700 ya. Ya sekitar 100 ribuan lah. Dari 3.000 ke 4.000 ya. 3.800 ke 4.000 gitu ya. Kemudian saya juga pernah melakukan pembelian di harga 13.000 ya. Per satu koinnya kebetulan saya dapat 34 koin. Saya belinya dengan IDR-nya 450, kemudian saya untung nih 621 gitu. Jadi banyak keuntungan di sini ya. Nah, saat ini nih saya dalam keadaan rugi. Di sini saya melakukan 3 transaksi beli. Yang pertama di harga 35 sebanyak 8 koin, IDR-nya 300.000. Di sini juga saya lakukan lagi beli di harga 30, kemudian dapatnya 6 koin seharga 200.000. 28 juga 7 koin 200.000. Nah, sehingga di sini nih ini ya saldo adanya saya ada 22 mata uang ada gitu ya. Jadi masih rugi. Saya dulu belinya dari harga paling rendahnya 28 sampai 35 ya. Sekarang harganya sudah 19.000. Jadi kalau kita masih dalam keadaan rugi ya sudah, kita jangan jual gitu ya. Kita diamin dulu lah gitu istilahnya. Nah, untuk teman-teman juga nih, hati-hati kalau kita ingin melakukan bisnis ataupun jual beli aset di Indodax di sini, hati-hati ya. Jangan sampai menggunakan uang yang sekiranya dibutuhin cepat. Artinya uang yang kita depositkan ke web Indodax di sini, artinya uang itu ya uang santai lah gitu istilahnya ya. Uang yang sekiranya tidak mau kita pakai, cuman kita mau kembangin lagi, barangkali itu ya, barangkali uang itu bisa jadi semakin banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mainnya di sini gitu ya. Kemarin saya itu kalau tidak salah modal awal 600.000 ya, tidak nyampe setahun sih, setahun lebih sudah segini ya, 900 ya. Dulu sudah tembus 1.300.000-an, cuman saya ini ya, saya rugi di aset apa saja di sini ya. Di sini di aset apa lagi? Di aset RVN sama kalau tidak salah di SEM juga saya punya udah open order gitu ya. Ini masih rugi saya. Aduh, jadi nah ini udah saya open order, saya punya 104 koin ya. Saya belinya di harga kemarin di harga berapa ini ya? Di harga 3.000. Saya melakukan open order 7.000
ya mungkin kali nanti ini akan naik lagi nih. Harganya sekarang 1.800 gitu ya. Aduh, masih rugi gitu ya. Intinya kalau rugi jangan dijual. Makanya saya saran kalau ingin bermain jual beli aset kripto di sini, gunakan uang yang sekiranya tidak mau dipakai gitu ya. Istilahnya uang santai lah gitu ya. Yang mau dibutuhin itu masih lama itu. Jadi daripada diem, kita coba main di sini gitu ya. Barangkali kan ada untung gitu ya. Oke. Kemudian kalian teman-teman juga kalian itu agar tidak lupa kalian itu main aset digital yang mana atau main market yang mana. Saya saranin itu market yang kalian pakai untuk transaksi itu dikasih tanda bintang gitu ya, atau dikasih yang namanya favorit ini ya. Di bagian tabel fav nanti akan masuk di bagian menu favorit di tabel favorit gitu ya. Nah, ini koin-koin yang pernah saya lakukan transaksi. Jadi saya bisa melakukan atau cek apakah saya ada di sini gitu ya. Apakah saya ada uang ngendap di sini gitu ya. Jadi bisa cek di sini. Sangat mudah ya teman-teman. Intinya adalah kita itu membeli aset pada waktu harganya turun banget. Kemudian kita jual pada waktu aset itu udah naik gitulah istilahnya. Kita jangan terlalu banyak nentuin keuntungan, yang penting hasilnya itu setiap hari atau konsisten lah gitu. Oke, mudah ya teman-teman. Saya kira ini sangat mudah sekali karena di sini sudah yang pertama ya, teman-teman sudah bisa ngerubah bahasa itu pakai bahasa Indonesia yang artinya ya kita teman-teman kan sudah biasa ya, karena sudah yang kita pakai sehari kan bahasa Indonesia. Insya Allah sudah sangat mudah sekali sih intinya. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa saya kasih tipsnya mencari cuan atau mencari keuntungan di jual beli aset kripto ya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang kurang mengerti untuk proses transaksinya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar, atau teman-teman ingin berbagi cerita seputar pengalaman jual beli aset kripto, entah itu di platform Indodex ataupun di platform yang lainnya, di web yang lainnya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa tahu informasi seperti apa sih dunia kripto gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube saya agar teman-teman bisa selalu mengikuti channel saya. Oke, bye-bye.